Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rashid, NIM 101200073. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal persamaan diferensial orde 2 linear non homogen yang berasal dari SCL. Diberikan persamaan diferensial y double aksen dikurang 5y aksen ditambah 6y itu sama dengan min 2e pangkat 2x. Tentukan solusi umum persamaan diferensial di atas. Jadi persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial linear. Linear itu artinya tidak ada unsur x yang x atau y dalam bentuk perkalian yang berada di sisi kiri. Dan dia adalah non homogen karena sisi kanannya tak nol atau ada pengaruh dari luar dalam istilah fisik. Nah, jadi kita akan bahas soal ini. Diberikan persamaan y double aksen dikurang 5y aksen ditambah 6y itu sama dengan min 2 e pangkat 2x. Nah, sebelumnya itu kita ingin mencari yang namanya solusi homogen. Nanti ada yang namanya solusi homogen dan ada pula yang solusi non homogen. Apa itu solusi homogen? Solusi homogen itu diberikan oleh persamaan yang sisi kanannya itu sama dengan 0 atau y double aksen dikurang 5y aksen ditambah 6y itu sama dengan 0. Inilah adalah yang ingin kita cari. Pertanyaannya bagaimana kita ingin mencari solusi dari persamaan diferensial yang diberikan. Nah, solusinya itu adalah dengan menukar seluruh turunan orde n dengan suatu variabel yang dipanggilkan sebesar n. Jadi untuk y kita misalkan sebagai r, y aksen kita misalkan sebagai y kita misalkan sebagai 1, y aksen kita misalkan sebagai r, dan y double aksen kita misalkan sebagai r kuadrat. Dan seterusnya. Apabila kita ingin membuat hingga y turunan y yang ke n, maka kita akan mengubahnya menjadi r pangkat n. Sehingga kita akan memiliki bentuk sebagai berikut. R kuadrat dikurang 5r ditambah 6 itu sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan solusi dari polinomial yang diubah dari bentuk y double aksen menjadi r. Sehingga kita ingin mencari solusi dari r yang ada di bawah berikut. Yaitu solusinya adalah R dikurang 2 hingga dikali R dikurang 3 itu sama dengan. Nah, maka kita akan mendapatkan solusi pertama R1 itu sama dengan 2, solusi kedua R2 itu sama dengan 3. Nah, ini adalah langkah pertama. Namun saat ini kita masih hanya ingin mencari solusi homogen. Nah, bagaimana kita membentuk solusinya, yaitu misalkan kita berikan solusi homogen itu sebagai YH. Nah, YH itu atau solusi homogen itu bergantung pada nilai R1 dan R2 untuk solusi untuk persamaan diferensial orde 2. Nah, ada 3 bentuk. Jika solusi R1 tak sama dengan R2 dan R1 R2 itu adalah solusi yang real, maka solusi homogennya itu adalah A E pangkat R1X ditambah B E pangkat R2X. Itu adalah solusi yang pertama. Solusi yang kedua, jika keduanya memiliki solusi yang sama atau dia memiliki akar kembar, R1 dan R2 itu nilai sama. Dan R1, R2 itu masih bilangan real. Maka solusinya adalah AE pangkat R1X ditambah B dikali X E pangkat R1X. Amati bahwa ada pengali X di sini, namun kita hanya menggunakan R1 karena R1 sama dengan R2. Dan yang terakhir, kita memiliki R1 dan R2 itu adalah bilangan kompleks yang kita lambangkan sebagai C. Nah, untuk bilangan kompleks R1 dan R2, kita akan memiliki bentuk solusinya itu sebagai R1 itu sama dengan A ditambah B dikali I, dan R2 itu sama dengan A dikurang B dikali I. Nah, untuk solusi yang seperti ini, solusi homogennya itu adalah YH itu sama dengan E di pangkat AX dalam kurung cos BX ditambah sin BX. Maaf, di sini ada pengalinya juga, yaitu A dan B yang merupakan suatu bilangan.
Jadi E pangkat AX dikali dengan A dikali cos BX ditambah B dikali sin BX. Dan itu bergantung pada solusi yang kita dapatkan. Nah, kita kembali ke soal sebelumnya. Amati bahwa R1 dan R2 itu R1 bernilai 2 dan R2 bernilai 3. Amati bahwa R1 tak sama dengan R2, R1, R2 itu adalah bilangan real. Akibatnya, solusi homogen yang kita dapat atau YHX itu adalah A dikali E pangkat R1 yang 2, A dikali E pangkat 2X ditambah B dikali E pangkat 3X. Ini adalah solusi homogen. Solusi homogen. Nah, namun solusi ini belum lengkap. Bukan berarti solusi ini tidak bisa digunakan. Solusi ini hanya belum lengkap untuk memenuhi yang namanya solusi umum dari persamaan diferensial. Karena persamaan diferensial kita memiliki bentuk non-homogen, yaitu ada faktor min 2E pangkat 2X, maka kita ingin mencari solusi non-homogen. Nah, solusi non-homogen itu bagaimana? Sebelumnya, kita akan definisikan dulu basis dari solusi. Itu adalah langkah yang kedua. Basis dari solusi. Bagaimana kita menentukan basis dari sebuah solusi? Jika kita memiliki misalkan sebuah solusi YX itu sama dengan AFX ditambah BGX ditambah CHX dan seterusnya, maka basisnya itu yang kita lambangkan sebagai S. Di sini kita lambangkan sebagai S. Basisnya itu adalah seluruh pengali yang memiliki faktor X. Jadi di sini Fx, Gx, Hx, dan seterusnya. Nah, kemudian kita bagaimana kita menggunakan basis dari solusi ini? Jadi pertama kita lihat yang pertama untuk mencari solusi dari persamaan diferensial ini, kita kembali ke bentuk persamaan diferensialnya tadi. Yaitu adalah Y double aksen dikurang 5Y aksen, yaitu Y double aksen dikurang 5Y aksen ditambah 6Y, yaitu sama dengan min 2 E pangkat 2X. Yang pertama kita ingin mencari basis dari faktor luar. Faktor luar ini artinya sisi sebelah kanan, yaitu adalah min 2E pangkat 2X. Nah, kita lambangkan ini sebagai S. S-nya itu adalah E pangkat 2X. Karena di sini kita memiliki min 2E pangkat 2X, yang memiliki X itu adalah E pangkat 2X. Nah, yang selanjutnya kita ingin mencari basis dari solusi homogen, yaitu YHX itu sama dengan A dikali E pangkat 2X ditambah B dikali E pangkat 3X. Nah, bagaimana basisnya? Basisnya kita lambangkan sebagai SH, ini sama dengan E pangkat 2X dikali E pangkat 3X. Nah, kita sudah mendapatkan basis. Nah, solusi non-homogen, jadi solusi non-homogen, itu bergantung pada basis dari faktor luar. Jadi, ini bergantung basis faktor luar. Jadi, misalkan kita memiliki solusi si S itu adalah E pangkat 2X. Jadi secara umum kita misalkan basis dari faktor luarnya itu adalah X pangkat N. Nah, X pangkat N. Maka kita bisa istilahnya menebak basis dari solusi yang akan kita gunakan. Jadi untuk solusi non homogennya nanti adalah YP itu adalah A pangkat X pangkat N ditambah B X pangkat N dikurang 1 ditambah C dikali X pangkat N kurang 2, seterusnya hingga nanti ada 1. Yang dikalikan dengan 1 ini misalkan F misalkan. Jadi ini pangkat 6, AX pangkat 6 tambah BX pangkat 5 dan seterusnya. Nah, atau kita bisa tuliskan basisnya itu adalah atau SP itu sama dengan X pangkat N kurang 1, X pangkat N kurang 2, hingga 1. Nah, jika basisnya itu adalah E pangkat AX, maka kita menebaknya itu adalah, solusinya itu adalah A, E pangkat AX. Ini adalah tebakan kita untuk solusi non-homogen. Jika solusi yang lainnya itu adalah sin
Kx misalkan. Nah, maka tebakan kita untuk solusi non homogennya itu adalah A dikali sin Kx dan B dikali cos Kx. Dan begitu juga ini juga berlaku untuk apabila kita memiliki solusinya adalah cos Kx, maka kita menebak solusi non homogennya itu adalah A cos Kx dan B sin Kx. Ini sebenarnya tidak berpengaruh pada urutannya. Nah, namun itu jika kita memiliki solusi ini berasal dari basis faktor luar. Dan syarat yang lainnya itu adalah basis faktor luar itu tidak boleh memiliki unsur yang sama dengan basis non homogen. Jadi di sini kita memiliki basis faktor luarnya itu adalah E pangkat 2X. Dan basis dari homogennya itu adalah E pangkat 2X dan E pangkat 3X. Ternyata ada irisan ya, yaitu E pangkat 2X, di faktor luar ada E pangkat 2X, dan di yang homogen juga ada E pangkat 2X. Maka caranya kita akan kalikan basis dari faktor luar dengan X sebagai tebakan. Jadi dalam kasus ini kasus khusus. Misalkan basisnya itu adalah E pangkat AX, dan ternyata untuk basis dari homogennya itu adalah E pangkat AX dan E pangkat BX, maka tebakan kita untuk solusi non homogennya itu adalah kita kalikan dengan X, yaitu X E pangkat AX. Jika misalkan di sini ada apa namanya? Misalkan di salah satu basis homogennya itu ada X E pangkat AX, maka kembali ternyata kalau kita hanya kalikan dengan X, ada yang sama. Akibatnya kita kalikan dengan X kuadrat. Maka di sini menjadi X kuadrat ya. Nah, ini adalah bentuk kasus khusus. Jadi bergantung pada soal juga. Nah, kembali ke soal kita sebelumnya. Jadi kita memiliki solusi basis dari faktor luarnya itu adalah E pangkat 2X, dan basis dari homogennya itu adalah E pangkat 2X dan E pangkat 3X. Nah, di sini kita kalikan, karena ada yang sama, kita kalikan basis dari faktor luar dengan X. Maka kita gunakan tebakan awal untuk solusi non homogen itu adalah X E pangkat 2X. Oh maaf, tetap di bagian solusi non homogen itu ada konstan pengali ya, X E pangkat 2X. Jadi ini adalah tebakan kita. Nah, jadi kita memiliki solusi homogennya itu adalah YH itu adalah AE pangkat 2X ditambah BE pangkat 3X. Mungkin untuk sedikit agar membedakan, kita ubah konstan yang ini menjadi CXE pangkat 2X ya. Lalu kita memiliki solusi non homogen CXE pangkat 2X. Nah, sekarang yang ingin kita cari adalah nilai dari si C. Amati bahwa si YH itu adalah solusi dan YP itu adalah solusi. Di persamaan diferensial, jika dia memenuhi suatu solusi, maka kita tahu bahwa si YP double aksen ditambah dengan tadi untuk persamaannya tadi adalah Y double aksen dikurang 5Y aksen ditambah 6Y itu sama dengan min 2E pangkat 2X itu terpenuhi oleh solusi YP. Maka YP double aksen dikurang 5Y aksen ditambah 6Y itu sama dengan min 2E pangkat 2X. YP double aksen adalah turunan kedua dari, jadi kita bisa cari dulu apa itu YP double aksen dan YP aksen. Jadi YP aksen jika kita turunkan, kita akan mendapatkan YP aksen itu adalah C dikali 2X ditambah 1 E pangkat 2X. Dan YP double aksen itu sama dengan C dikali 4X tambah 4 dikali dengan E pangkat 2X. Ini hanya menggunakan turunan sederhana dengan aturan perkalian dengan pemisahan antara X E pangkat 2X, maka kita akan memiliki bentuk seperti berikut. Nah, jadi sekarang kita memiliki YP double aksen itu adalah C dikali 4X tambah 4 dikali dengan E pangkat 2X dikurang 5C dikali dengan
2x tambah 1 E pangkat 2x, kemudian ditambah dengan 6 CX E pangkat 2x. Itu sama dengan min 2 E pangkat 2x. Nah, jika kita kembali masukkan ini, jika kita keluarkan C dan kita fotokan keluar C E pangkat 2x, maka kita memiliki C E pangkat 2x dikali dengan 4x tambah 4 dikurang dengan 10x kurang 5 ditambah dengan 6x. Dan ini sama dengan min 2 E pangkat 2x. Maka CE pangkat 2x itu dikali dengan min 1 itu akan sama dengan min 2 E pangkat 2x. Maka min CE pangkat 2x itu sama dengan min 2 E pangkat 2x. Dapat disimpulkan bahwa C itu sama dengan 2. Maka kita memiliki solusi non homogen YP itu sama dengan 2E 2x E pangkat 2x. Itu dari sebelumnya YP-nya itu adalah XC dikali XE pangkat 2x, maka didapat C-nya adalah 2, maka didapatkan solusi non homogennya adalah 2xe pangkat 2x. Dan kita memiliki solusi homogen YH itu sama dengan AE pangkat 2x ditambah BE pangkat 3x. Kenapa kita tidak bisa mencari A dan B? Karena untuk mencari A dan B, kita memerlukan informasi lain, yaitu nilai dari Y ketika 0 dan Y-aksen ketika 0. Dengan informasi itu, kita bisa mencari nilai A dan B. Namun tidak apa-apa, itu bukan tidak kasus dari pada soal ini. Nah, tapi ini adalah dua solusi berbeda, dan solusi umum itu adalah penjumlahan dari solusi homogen dan solusi non homogen. Maka didapat ini adalah solusi umumnya itu adalah AE pangkat 2x ditambah BE pangkat 3x ditambah dengan 2x E pangkat 2x. Ini adalah solusi umum untuk solusi umum dari Y double aksen dikurang 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan min 2 E pangkat 2x. Nah, itu adalah solusi umum dari persamaan diferensial Yangan. Jadi, sekian penjelasan saya terkait solusi persamaan diferensial ini. Terima kasih telah mendengarkan.